Kita berdoa ya Bapak Ibu sekalian untuk membuka. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh datang dan mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai sepanjang minggu yang telah kami lewati dan kamu memelihara setiap kami. Kami bersyukur. Kami menyerahkan persekutuan kami di PA online ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau memberkati supaya boleh berjalan dengan baik. Untuk berikan sinyal yang cukup sehingga kami boleh mengikuti sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kalian, minggu ini atau minggu depan kita sudah akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saya mengajak kita menyanyi lagu satu, dua, tiga. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ia tebusku mati di salib untuk menyelamatkan hidup. Sebab dia hidup kuasa aku takut dan ku tahu hari esok hidupku menjadi. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca pembagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-20. Kita boleh buka Alkitab. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 27 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-50. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga sarang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula suaranya, lalu menyerahkan nyawanya. Sekianlah pembacaan Tuhan pada hari ini. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan hari ini
dengan judul Eli Eli lama sabachthani. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan yang terkasih, kalau kita lihat akhir-akhir ini di wabah COVID-19 ini, istilah apa yang seringkali kita sering dengarkan? Ada yang tahu? Istilah apa yang sering kita dengarkan? Di dalam PPT saya sudah ada ya di situ ya. Istilah yang sering kita dengarkan adalah social distancing ya. Nah, itu artinya apa? Itu ada satu pembatasan sosial. Ya. Buang itu yang disarankan mikrofonnya. Pak Sui menghilang tuh, Pak Sui menghilang. Ya, mana nih Pak Sui? Hilang tadi lelet. Bu Anies juga menghilang. Ya, siapa yang gitu? Ayo aku tuh, ayo. Aku dapat beri.
Ya, maaf ya Bapak Ibu sekalian, ada gangguan sinyal. Tidak tahu meninggalkan kita. Sorry ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Tadi saya ngomongnya sampai distancing sosial ya. Jadi saya terima WA dari salah satu grup, yaitu Pak saya, itu mengatakan bahwa sekarang sembahyang kita itu bukan lagi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh katanya. Tapi bersatu kita runtuh, tapi bercerai kita teguh. Ya, ini sesuatu hal yang sangat sangat aneh gitu ya. Nah, walaupun demikian kita tetap jalankan itu ya. Makanya hari ini kita sama-sama ada di rumah masing-masing dan kita menjalankan PA online ini. Karena semua ini kita lakukan adalah untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi kita semua supaya tidak terkena virus corona ini. Dan bukan itu saja, kita juga bisa mencegah atau memutus penyebaran dari COVID-19 ini. Tapi Bapak Ibu sekalian tahu nggak bahwa ada satu keterpisahan atau distancing yang sangat besar yang pernah terjadi di dalam sejarah dunia ini. Yang terjadi 2000 tahun yang lalu ya. Ya, tepatnya di Bukit Golgota. Yaitu ketika anak Allah Yesus Kristus digantung di atas kayu salib. Dan di situ dalam kegelapan Yesus berseru, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ anak Allah Yesus itu terpisah dari Allah Bapa. Nah, ini keterpisahan yang mendatangkan keselamatan bagi kita hingga kita terbebas dari hukuman karena dosa-dosa kita. Nah, ini adalah sesuatu anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kebenaran ini sulit diterima oleh banyak orang, karena ini adalah kebenaran yang paradoks. Inilah cara Allah yang ajaib untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa sih makna di balik perkataan Yesus, Eli Eli lama sabachthani? Dari perenungan saya menemukan ada dua makna yang penting yang sekiranya boleh menjadi sesuatu hal yang memberkati kita. Yang pertama adalah ketika kita mendengar seruan Eli Eli sabachthani dari Tuhan Yesus, kita disadarkan bahwa dosa itu begitu serius di hadapan Tuhan. Dosa itu begitu serius di hadapan Tuhan, di mana Allah itu adalah yang adil, dia akan menghakimi Anda dan saya yang telah berdosa. Bapak Ibu sekalian, dosa itu seperti virus COVID-19 ini, yang bisa mematikan, boleh menganggapnya insting. Karena jika kita membiarkan dosa itu terus berkembang biak, menyebar di dalam diri kita, maka dosa itu akan membelenggu dan mematikan kita dengan kuasanya yang besar itu. Tidak ada seorang pun manusia yang dikatakan bisa lepas daripada dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Bapak Ibu, dosa itu menyebabkan kerusakan yang total. Itu seluruh aspek kita itu menjadi rusak, menjadi sakit, dan akhirnya ujungnya adalah kebinasaan yang kekal. Jadi di sini sangat jelas bahwa dosa itu begitu serius di hadapan Allah. Dan dosa itu sangat jelas nyata kita melihatnya sehari-hari di dalam dunia. Nah, karena seriusnya dosa inilah, maka Yesus harus menjalani satu penderitaan yang begitu berat. Dia harus menjalani jalan salib. Allah telah menentukan Yesus Kristus itu untuk mati dengan cara kematian yang paling kejam di sepanjang sejarah manusia. Itu dipaku di atas salib, digantung selama 6 jam.
Dari jam 9 sampai jam 3, dari 9 pagi sampai jam 3 sore. Di mana sebelum Yesus disalib pun di Taman Getsemani dia telah dikhianati, dia telah ditinggalkan oleh ibunya. Kemudian setelah dia ditangkap, dia dihina, dia diludahi, dia dicambuk, dia dimahkotai duri, dan pada akhirnya dia dipaku di atas kayu salib. Dia mati. Dan Yesus mengalami penderitaan yang begitu berat secara mental dan secara fisik, yang dari waktu ke waktu itu semakin meningkat, sehingga dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Di hari itu yang kita peringati sebagai Jumat Agung jam 12 tepat, langit yang sebelumnya panas terik tiba-tiba menjadi gelap, dan itu berlangsung sampai sekitar 3 jam sampai jam 3. Kegelapan yang terjadi itu menggambarkan apa? Menggambarkan penghakiman Allah pada dosa-dosa seluruh umat manusia. Dan pada saat itu seluruh umat manusia dosanya ditimpakan kepada Yesus Kristus. Karena itu Allah Bapa itu memalingkan dari anaknya yang tunggal itu. Di dalam kesunyian yang lama, Yesus digantung, dari mulutnya keluar seruan yang begitu keras, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itu, pribadi anak Allah mengalami kesusahan yang tak terperi, hingga seruannya begitu keras. Di tengah badan dia yang sudah terluka, meneteskan darah, sudah lebih lesu, dan kondisi yang begitu berat. Inilah seriusnya dosa kita di hadapan Tuhan yang di hadapan Allah yang dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa itu bukan sekedar perbuatan kita melawan Allah saja. Tetapi dosa itu adalah ketersesatan kita, kesalahan kita yang membuat kita terpisah, akhirnya terpisah daripada Allah. Bahkan kalau kita membiarkan dosa itu, kita akan terpisah untuk selama-lamanya. Dan kita keterpisahan yang kekal itu adalah dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita jangan bermain-main dengan atau menganggap enteng yang namanya dosa. Dosa bukanlah hal yang biasa. Bagi kita anak Tuhan, pelayan Tuhan, guru-guru Kristen, dosa bukan hal biasa. Dosa adalah hal yang serius, yang dibenci oleh Allah yang Maha Kudus. Bapak Ibu, ketika kita merenungkan firman Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani, apakah kita masih menyimpan dosa-dosa tersembunyi yang tidak diketahui orang-orang di sekitar kita? Mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Apakah selama ini kita peka terhadap dosa di sekeliling kita? Apakah kita menyadari bahwa dosa itu begitu serius di hadapan Tuhan? Seruan Yesus ini adalah satu warning, satu tanda peringatan bagi kita untuk kita waspada dan menjauhi segala godaan dosa. Ini makna yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Makna yang kedua adalah ketika Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Di situ kita baru sadar, baru paham dan baru mengerti bahwa Yesus Kristus itu begitu mengasihi kita, sehingga dia mau menanggung dosa-dosa kita. Dia menggantikan kita supaya kita tidak dihukum oleh Allah, tetapi yang dihukum adalah diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani,
Dikatakan orang-orang yang melihat Yesus disalibkan itu, mereka berkata, ia memanggil Elia. Baiklah kita melihat apakah dia akan datang dan menyelamatkan dia. Bapak, ibu kalian, orang-orang tersebut sebenarnya menggambarkan kita manusia yang berdosa. Kita seringkali tidak memahami atau salah mengerti akan firman Tuhan atau akan apa yang Allah lakukan. Misalnya seperti sekarang Tuhan menghadirkan atau mengizinkan wabah virus corona ini. Mungkin ada sebagian kita yang tidak mengerti ataupun salah mengerti tentang apa yang terjadi. Tapi semuanya ada maksud Tuhan, seperti yang telah kita renungkan ini. Mereka berpikir bahwa Yesus yang perlu diselamatkan. Tetapi yang benar adalah bukan Yesus, tetapi kitalah. Kitalah manusia berdosa yang perlu diselamatkan. Dan justru Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat yang dibutuhkan kita manusia yang berdosa. Seruan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menunjukkan bahwa Yesus Kristus berdiri sebagai orang yang berdosa yang menggantikan kita, Anda dan saya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Apakah Allah yang adil menghakimi dosa kita? Tidak.